Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip juara. juara. Selamat Ya, selamat siang, sore, atau malam, tergantung pemirsa nontonnya jam berapa. Kalau kita sekarang tag-nya lagi sore ini, yang cerah sekali. Jadi selamat sore. Tumben nggak hujan ya? Benar. Jadi nggak noise ya. Jadi selamat sore, welcome back to Diskusibda Channel. Diskusibda dalam sepekan. Fix nih, Dede. Belum sih. Oh, belum. Nanti kita akan bacakan komen-komenan dari wargi Jabar yang sudah komen. Dan nanti kita akan pilih. Mungkin kita hari ini baca dulu ya komennya. Iya, mungkin nanti kita tentukannya minggu depan. Ya. Okay. Soalnya saya lihat ini komennya tadi udah banyak banget yang komen. Oh. 3. Luar biasa. Luar biasa antusiasmenya warga Jabar. Baik, minggu ini kita ada berita apa aja, Kang Dika? Sebelum kita membacakan berita, kita turut berduka cita dulu ya, berbelasungkawa untuk di Kota Bogor dan sekitarnya yang terkena musibah banjir, tanah longsor dan juga pohon tumbang ya di beberapa titik di Kota Bogor. Kita doakan semoga korban yang yang terkena musibah diberi kesabaran dan kekuatan juga. Ya. Oke. Sekarang baik, kita lanjut ke berita pertama. Berita pertama ada di hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Diskusibda telah mengadakan workshop Hospitality Sumber Daya Manusia Pelayanan Perpustakaan. Dan tahu ini Kang, ini adalah narasumbernya teman sejawat saya. Namanya praktisi hospitality. Iya, praktisi hospitality. Dan ini teman sejawat saya, seperjuangan tepatnya. Narasumbernya dari Bapak Sauki Abdul Sahid Fikar, ada Espar MIKOM. Dan pada acara kemarin workshop hospitality itu acaranya lumayan sangat meriah dan antusiasme dari pengunjung juga, maksudnya bukan pengunjung ya, peserta dari seminar juga cukup dari sesi tanya jawabnya juga cukup banyak yang karena temanya mungkin menarik ya. Menarik. Dan jarang mengangkat. Ya, Oke, lanjut. Dan ini menarik sekali ya. Tadi kan banyak antusias dari pesertanya juga cukup lumayan karena tanya jawabnya juga cukup padat. Mungkin waktunya sebenarnya cukup kurang banyak karena mentok di kita selesai adzan duhur ya. Jadi kita selesai acaranya. Kalau saya lihat itu pesertanya kalau yang secara offline di aula hampir 50 lebih. Hampir full lah, satu aula Geraha Pusaloka 1 itu. Terus yang di Zoom-nya 220. Wow. Itu banyak, kayaknya itu seluruh kabupaten kota ikutan ya. Ya, karena ini hospitality ini memang sangat berkaitan erat dengan pelayanan perpustakaan. Yang ada kaitannya dengan kita harus service excellent dan harus intinya kan gak jauh beda dengan hospitality industri katanya gitu kan. Jadi maksudnya tapi bukan ke sana sih. Atau kalau misalkan saya ini penerangannya bagulet nanti di-cut ya. Bukan ke industri, tapi kan di sini kita ada pelayanan juga perpustakaan dan kearsipan. Hampir sama. Di mana itu pelayanan tetap walaupun pelayanan. Itu berbayar dan tidak berbayar harus pelayanannya nomor 1. Apalagi kita di pemerintahan. Betul. Oke, udah berita pertama. Berita pertama langsung selesai. Kita ke berita kedua. Jadi pada tanggal 12 Oktober hari Rabu. Ya. Enggak deh, sama 11 Oktober juga. Gimana sih? 11 Oktober itu tadi satu kurang ya. 11 Oktober juga Pak Kadis kita, Pak Hening Widiatmoko, Dr. Hening Widiatmoko MA bertindak sebagai narasumber di digital literasi di Universitas Telkom. Ya. Gitu. Jadi di Telkom itu nanti ada acara terkait literasi digital. Nah, Pak Kadis itu diundang sebagai keynote speech dan membuka juga. Beliau di sana memaparkan kondisi literasi di Jawa Barat terutama, kemudian indeks literasi juga,
dan kedepannya apa yang mau dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi di Jawa Barat khususnya. Nah, kebetulan di Universitas Telkom ini saya kan alumni ya, kita Oh, alumni Telkom. alumni Telkom. Nah, Datang? enggak lah, Oh, enggak diundang, enggak diajak. Nah, dia ini keynote acaranya itu di Gedung Damar. Saya ingat banget Gedung Damar itu dulu namanya gedung apa gitu, belum ada Gedung Damar lah. Nah, itu kalau kuliah umum suka di gedung itu. Ya, curhat. Terus kalau pacarannya di mana? Enggak, Oh, salah. dan pacarannya sebelah Saya gedung dulu mana? kuliah, belajar. Oh gitu, bener, nggak yakin. Tapi inget banget nih kalau kuliah umum di gedung itu. Jadi pas ngelihat foto-fotonya nanti ditayangin ya foto-fotonya. Jadi ini lagi tayangin pasti foto-fotonya. Nah itu jadi teringat, oh iya dulu sering juga kuliah di sini. Duduknya di belakang biasanya. Kenapa? Karena kalau misalkan Karena pasti SKS pasti kan tuh. datangnya terlambat. Masuknya dari belakang, duduknya di belakang. Oh, Jangan kirain- ditiru ya, jangan ditiru. Kirain kalau udah 3 SKS, aduh gitu kan, mulai Enggak. ngantuk. Oke, Ya itu berita kedua. Selanjutnya. dan kita masih berada maksudnya masih di tanggal yang sama, 12 Oktober 2022. Enggak, tadi masih 11 Oktober. Sekarang 12 hari Oh selanjutnya. ya, maaf. Mohon maaf. Kita masuk ke hari Rabu tanggal 12 Oktober 2012. Bener tanggal 12. Bukan 2012 maksud 2012. saya. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 ada kegiatan bedah butir-butir kepustakawanan bekerja sama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, ini juga narasumbernya adalah Ibu Tuti Julati SSOS MMPD dan Ibu Dr. Anda Siti Juwariah MM dari Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Barat, dan kedua narasumber ini juga adalah alumni dari pegawai di Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali ya, banyak sekali meskipun beliau-beliau sudah tidak menjadi pegawai di Dispusipda, tapi beliau-beliau masih sangat semangat untuk membagikan ilmunya tentang literasi. Luar biasa sekali. Ini sih bukan lebih ke ya mungkin ada hubungannya. Ada hubungannya literasi. Tapi ini lebih ke gimana kita sebagai pustakawan di Jawa Barat. Jadi di situ dibedah apa yang harus kita lakukan sebagai pustakawan. Kayak gitu sih. Jadi pustakawan itu kan ada jenjangnya tuh, ada terampil sama ahli. Nah kemarin tuh hampir nggak dikumpas tuntas juga sih, soalnya banyak banget butir-butirnya. Jadi secara garis besar yang dilakukan pustakawan terampil itu apa saja, terus pustakawan ahli itu apa aja gitu. Oh, oke. Apa enggak jenjang-jenjang pustakawan? Tahu dong. Ahli apa aja? Muda, madya, Berbahaya. utama. Berbahaya. Pertama, muda, madya, dan utama. Dan berbahaya. Oke, baik. Dan itu maksudnya kita patut apresiasi ya, maksudnya dedikasi beliau-beliau ini kan sangat luar biasa di bidangnya gitu kan. Meskipun udah istilahnya apa ya, pensiun dari pegawai kedinasan, Hampir tapi ngomong tua ya. enggak, bukan, maksudnya kan pensiun dari kedinasan tapi masih aktif di Ya, betul. Masih bersemangat untuk membagikan ilmu. bersemangat dan aktif di ini apa ya, semacam ikatan-ikatan kayak gitu, apa itu istilahnya ya, Masih paguyuban atau apa ya, bukan masih silaturahminya masih terjaga gitu iya maksudnya. betul dan masih aktif di itu apa ya, kalau kayak himpunan ini apa dong kalau kayak gini. Ya ini IPI itu ikatan aja, benar. masih terikat walaupun sudah nggak di dinas lagi, tapi masih melekat pustakawannya itu. Ya, Luar biasa emang di sini. oke, itu berita Keluargaannya benar erat. sekali. Lanjut Berita keempat. Ya, nah ini acaranya cukup besar nih, hari Kamis ya. Kemarin ya. Tanggal 13 Oktober. Jadi Dispusipda dengan Perpusnas Republik Indonesia mengadakan acara peningkatan indeks literasi masyarakat atau yang disingkat PILEM. film ya. PILM. Bukan film. Jadi acaranya itu berupa talk show. Tanya jawab, jawab. dan narasumbernya juga cukup ini ya, luar biasa ya. Sama sekali. Rencananya Pak Gubernur mau hadir. Dan Ibu Atalia juga. Bu Atalia sebagai Bunda Literasi, tapi berhalangan hadir, diwakilkan oleh sambutannya oleh Pak Kadis kita. Ya, betul. Dan ini juga narasumber yang kemarin juga sangat luar biasa ya. Ada 4 ya. Satu narasumber pertama itu Sekretaris Utama Perpusnas RI Dr. Anda Ovi Sofiana M. Hum.
Terus dari anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, MSc. Kemudian narasumber selanjutnya, dosen Universitas Padjadjaran, Dr. Agus Rusmana MA, dan narasumber selanjutnya itu Dr. Bapak Agus Munawar SAG sebagai pegiat literasi Gada Membaca. Ya, Gada Membaca. Dan moderatornya Dr. Hajah Oom Nurrohmah MSI selaku Ketua PDIPI Jawa Barat. Dan Ibu Oom juga salah satu ini ya, apa namanya? Alumni juga, alumni lagi. Dan memang jebolan. Pegawai-pegawai Disposibda ini alhamdulillah masih peduli sama betul, dan juga mempunyai bibit bibit nggak usah dikat. Secara keilmuan tentang perpustakaan dan literasi sebagainya itu ilmunya sudah sangat mumpuni, pengalamannya luar biasa. Itu yang sulit digantikan itu pengalaman. Sebenarnya. Karena kalau belajar kan kita bisa belajar dari mana saja. Tapi kalau pengalaman itu yang sulit digantikan. Luar biasa sekali. Baik. Pesertanya banyak gitu. Banyak. Saya juga termasuk peserta. Kalau di ruangan secara offline itu hampir 100 lebih lah. Kalau nggak salah 175. Iya, offline. Iya, offline 175. Kemudian dari Zoom secara daring, Zoom itu 1.200, kemudian YouTube hampir 200. Banyak sekali itu seluruh Indonesia soalnya. Oh, dibuka. Wow, luar biasa. Jadi sebagai pegiat literasi, pustakawan, pengelola perpustakaan, pokoknya yang sangat concern dengan literasi itu, hampir semuanya hadir mungkin melalui Zoom seluruh Indonesia. Berita selanjutnya ada kunjungan. Seperti biasa, kunjungan. Ada kunjungan dari SD Arafi, dan itu kunjungan SD ya, anak-anak ada di ruang anak, dan juga mungkin keliling-keliling ke ruang ini ya, ke Hall of Fame. Ya betul, pokoknya masih di gedung perpustakaan. Masih di gedung perpustakaan, dan juga dari SMK MP5 Arts International. Bukan MP5. MPV. Oh, MPV. Oke. Dan juga ini dikat ya. Dan juga dari kunjungan dari SMK MPV Arts International mengenai kearsipan. Ini jarang-jarang sekali ya. Biasanya kita kunjungan ke perpustakaan, dan ini kunjungannya ke kearsipan. Memang mungkin di sekolah itu ada tentang kearsipan. Kearsipan. Sekarang udah banyak tentang kearsipan. Dan keliling-keliling di gedung kearsipan tentunya. Ada kita kemana aja? Ke home theater, ke ruang reservasi arsip, terus ke depo arsip, dan juga ke lain-lain juga. Kita banyak di gedung arsip itu banyak sekali ya memang gedungnya, sampai ke lantai 7. Nanti kalau misalkan warga Jabar penasaran ada apa aja sih di gedung perpustakaan atau gedung kearsipan, mau kunjungan ke sini? Boleh. Langsung berkirim surat ke alamat email di sini. Boleh sekarang di sini ya, di sini aja. Kemarin di sini ya. Di sini. Oke, di bagian saya. Di sini. Oke, kalau yang mau kunjungan ya. Ya. Di sini. Terus, ini ya salah satu program terbaru Disposibda juga 2021 baru diluncurkan. Inovasi ya, ini termasuk inovasi dari Disposibda. Yaitu wakaf buku sebanyak 200 buku. Jadi sebenarnya wakaf buku ini nggak kemarin aja sih. Memang sudah. Udah dari tahun 2021. Ya. 2021 betul. Ya betul, udah ada. Jadi wakaf buku. Jadi yang membutuhkan buku dari misalnya Bapak Ibu punya taman bacaan atau perpustakaan, kemudian butuh buku seperti itu, bisa berkirim surat ke Disposibda. Biasa nanti yang tadi lagi emailnya sama ya. Dan ini wakaf buku juga program wakaf buku ASN. Jadi ASN yang berada di Pemprov Jawa Barat mewakafkan bukunya, dikumpulkan di kita Disposibda karena kita yang ada program. Lalu dari kita itu didistribusikan kembali kepada warga Jabar yang membutuhkan dan yang sudah berkirim surat dan juga proposal. Jadi warga Jabar yang belum, misalkan kok saya misalkan sekolah saya atau komunitas saya atau saya punya apa gitu belum terjamah atau belum dapat bantuan. Nah, karena mungkin informasinya belum sampai. Karena banyak banget di sini taman bacaan atau perpustakaan itu, apakah yang punya pribadi mungkin ya, atau yayasan, mangga
Jadi informasinya kami sampaikan kepada warga Jabar yang akan yang mau apa apa namanya? Diwakafkan, menerima wakaf buku, Menerima wakaf buku dari Dispusibda boleh berkirim surat dan proposalnya ke email yang tadi. Namanya itu ada nama resminya wakaf buku kita itu. Oh iya ada. Namanya ada. Wajid. Wakaf Buku untuk Jabar Juara Literasi. Ya, itu dia. Ya. Oke, lanjut. Kemarin itu belum dibacain. Wakaf bukunya itu kemarin untuk hari tanggal 13 kok. Ya, tanggal 12. Tanggal 12 itu untuk kepada ini kayaknya Taman Bacaan Sahabat Anak Terang. Itu salah satunya. Sebelumnya udah banyak lagi. Udah banyak. Kita banyak sekali, ada ke sekolah, ada ke tadi ya Taman Bacaan dan lain-lain. Ke kabupaten kota juga banyak. Ya, gitu. udah lebih dari 1.000 atau 5.000 lah. Itu banyak, udah nggak terhitung jumlahnya. Oke, berita selanjutnya. Lanjut kita di tanggal 13 Oktober 2022. Bukan kita ya. Kota Bandung. Di Arpus Kota Bandung. Ya. Pada tanggal 13 Oktober 2022 ada pembinaan kearsipan di KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam rangkaian pembinaan kearsipan ke Ormas, ke Orpol, BUMD atau perusahaan dan juga masyarakat. Ini program dari Disarpus Kota Bandung. Ya, jadi melakukan pembinaannya itu bukan ke OPD di Kota Bandung aja. Jadi ke masyarakat juga, ke Ormas juga, ke Orpol, BUMD. Karena arsip itu sangat penting sekali. Jadi arsip itu terasa penting kalau sudah hilang biasanya. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Ibu Sekdis kita. Betul sekali. Ya, udah Bu Sekdis ya bilang kayak gitu ya waktu di podcast. Podcastnya nanti saya simpan di sini. Ya betul. Nanti tonton aja. Itu Sekdis kita luar biasa sekali. Luar biasa sekali pokoknya. Backgroundnya itu dari dokter. Langsung terjun ke perpustakaan dan arsip. Luar biasa sih. Baik, ini juga untuk rangkaian yang diselenggarakan oleh Kota Bandung ini, Disarpus Kota Bandung ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk warga Jabar. Karena ini juga sosialisasi bagaimana sih cara pengarsipan yang baik dan benar, bagaimana sih cara menyelamatkan arsip dari bencana mungkin dan lain-lain. Iya, gitu. lebih menekankan sadar arsip. Jadi arsip itu harus ditata dengan baik, siapa tahu nanti pas dibutuhkan bisa lebih cepat kita mendapatkannya. Saya jadi punya pengalamannya. Kisah cinta? Bukan, kisah arsip. Saya kan tinggal sama mama mertua kan. Mama mertua saya itu udah naro si arsip-arsipnya ini di satu tas ransel yang cukup berat karena di situ isinya arsip tanah, rumah, ijazah dan lain. Memang kalau saya gendong sendiri itu cukup berat sekali. Jadi kata si mama itu bilangnya, kalau misalkan nanti ada bencana atau apa kita langsung ambil aja. Itu juga kan berarti yang pertama kali diselamatkan. Iya itu. Jadi mama saya berarti udah sadar arsip ya. Apakah mau jadi arsiparis? Itu cuma pengalaman aja sih. Maksudnya itu juga kan bisa jadi bisa jadi inspirasi juga. Iya betul. Itu berarti dari mama. Dari my stepmom. Stepmom. Ya. Mother-in-law. Oh, mother-in-law. Kok stepmom sih? Tolong dikat. Kok stepmom kan? Mama, Ibu Tiri. Oh, salah. Ibu Tiri bener. Kenapa ya kalau bahasa Inggris depan kamera tuh jadi colpat ciwa? Mother-in-law. Terakhir ketemu mama mertua kapan? Tadi pagi. Oh, ya udah. Kayaknya mau bikin surprise, kita datangkan mama mertuanya tapi nggak jadi karena baru ketemunya tadi. Jadi, balik lagi aja, Bu. Balik lagi, Bu. Nggak usah, Bu. Apa ini ada jalinan kasih gitu kan? Oke, baik, kita ada di penghujung berita. Ya, kita ucapkan selamat dan wilujeng kepada ibu kita, Ibu Atalia, Ibu Doktor Praratia Ridwan Kamil yang telah lulus dengan S3-nya ya, doktoralnya. Kemarin di hari Senin ya? Tanggal 11 ya. Di sidang terbukanya itu di Unpad.
Dan kami doakan semoga gelar yang Ibu dapat juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Iya, betul. Dan Ibu juga bisa semakin amanah lagi dan apa yang Ibu dapatkan dan Ibu cita-citakan lagi nanti semoga mungkin dengan gelar baru kan cita-cita Ibu lebih lebih bisa bermanfaat kan untuk lingkungan. Itu juga bisa Ibu Allah kabulkan dengan secepatnya gitu. Ada quotes-nya dari caption-nya Ibu Atalia itu. Apa coba? Jangan berhenti untuk mengejar ilmu. Kalau nggak salah itu, benar tuh. Kan saya kirim. Kemarin sih agak panjang ya. Kenapa sekarang pendek sekali? Nah, itu quotes dari Bu Atalia, pendidikan adalah sepanjang hayat. Jadi selama kita masih berumur, teruslah menggali ilmu. Jadi bukan berarti harus di pendidikan formal ya. Ya, karena ilmu itu bisa dari berbagai sudut. Dari kehidupan kita dapat ilmu, dari teman kita dapat ilmu, dari lingkungan. Dari lingkungan juga kita dapat ilmu. Baik. Terus tadi kita di awal akan membacakan komen-komen dari wargi Jabar. Komennya sangat banyak itu. Komen untuk program kita. Iya, karena kita belum ada nama resmi ya. Ini masih temporary title, masih nama sementara. Diskusi sudah dalam sepekan. Tuh, yang nonton udah banyak lumayan. Yang nonton lumayan lah ya daripada nggak ada. Oh, kita udah ada 5 komen. Oke, kita bacakan komen pertama. Ada Perasikan Perpustakaan Arsip Sepekan dari Indah JNZ. Indah Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kemudian komen kedua dari Ari Mulyana, program baru yang informatif. Luar biasa, keren program dan kegiatan di Diskusi Jabar. Salam literasi arsip juara. Jadi apa ininya? Videonya? Apa Kang ininya Kang? Komen. Baik, terima kasih Ari Mulyana dan juga ada komen dari Santi Nur Cahyati. Berondong Alit Min katanya berita dan informasi hangat tentang arsip dan literasi. Ini menarik tapi kita keep dulu ya. Lanjut, ada komen dari Anissa R-nya apa ini? Enggak tahu. Anissa Rahmah. Nama Ceribel yang kemarin, Anissa Rahmah Ceribel? Iya, yang kemarin baru melahirkan anak kembar perempuan. Ini update. Oke, kata dia perasaan Perpustakaan Arsip Sepekan. Oke, dan ini terakhir ada komentar dari Juharin Insana. Persikan, Perpustakaan Arsip Sepekan. Kalau dalam bahasa Jawa mirip persikan, mirip dodol katanya. Dodol. Oke, kita tampung dulu ya. Kalau misalkan ini kita diskusi dulu kalau ada. Tapi kalau misalnya ada yang mau komen lagi sekarang mah enggak? Pasti bisa. Tapi kalau misalkan ada yang baru ternyata dari yang nggak ada komen tapi kita ada komentar di luar. Ada yang nge-DM. Ada yang nge-DM. Ya, nanti kita informasikan. Baik. Itu dia berita sepekan. Ada yang lupa tadi dari pertama. Oh, apa ya? Kita belum memperkenalkan diri lagi. Oh iya, betul. Dan kita bukan perkenalan diri, kita di akhir aja. Kita di acara. Hatur nuhun sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Diskusi Jabar dengan tonton videonya, like, komen dan juga subscribe. Komennya jangan malu-malu, komen aja nggak apa-apa, nggak akan ada yang nilai. Tapi kita baca. Oke, terima kasih wargi Jabar. Nanti kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Saya Andika Muharmansyah. Dan see you bye-bye. Salam literasi arsip juara. Sampurasun.